Selamat mendengarkan podcast ini. Tema malam ini sangat menarik, saudara, yaitu mengenai masa aniaya atau masa sengsara atau masa penderitaan yang dalam teologi Kristen sudah menggunakan kata tribulasi. Sebenarnya masalah tribulasi ini tidak perlu dibesar-besarkan. Sebab jelas bahwa orang percaya memang harus menderita. No crown without cross. Baik penderitaan itu fisik maupun penderitaan itu non-fisik. Penderitaan fisik itu lebih menguntungkan, saudara. Sebab dengan menderita fisik, Petrus menulis orang berhenti berbuat dosa. Jadi justru pada masa aniaya fisik dijumpai orang-orang Kristen yang luar biasa. Situasi itu menciptakan atau membangun militansi dalam diri orang Kristen. Mungkin bagi yang masih hidup, memandang masa sengsara itu menyakitkan dan membahayakan, atau ketika masih hidup. Tetapi ketika sudah menutup mata dan memasuki lorong kekekalan, betapa beruntungnya orang yang hidup pada masa aniaya. Sebab pada masa aniaya, saudaraku, justru masa yang kondusif iman Kristen itu dibuktikan. Aniaya secara non-fisik, secara psikologi, bisa secara jiwani. Itu juga berat. Ini akan terjadi di hari-hari terakhir sebelum Tuhan datang. Sebab kejahatan bertambah-tambah. Seperti yang ditulis di dalam kitab suci. Ya, orang benar jiwanya akan teraniaya, tertekan. Jiwanya akan tersiksa melihat kejahatan manusia di sekitarnya. Justru yang membahayakan ketika tidak ada aniaya fisik, tidak ada aniaya jiwani, itu yang justru membahayakan iman Kristen. Bukan pada waktu Anda dihina atau diinjak orang, Anda punya iman rawan. Justru pada waktu Anda dihormati dan dipuji. Jadi sebenarnya masalah tribulasi ini tidak perlu dibesar-besarkan. Saya sempat berpikir, saudara, heran. Kenapa soal ini dibesar-besarkan, diributkan, didebatkan. Nah, berhubung banyak simpang siur mengenai masa aniaya ini, saudara, maka kita harus menemukan jawab atas masalah tersebut, yang tentu berdasarkan kitab suci, ya. Tidak boleh dipengaruhi oleh satu aliran teologi, ya. Dan kita harus mengeksplorasi Alkitab secara jujur dan analitis. Nah, saudaraku sekalian, kalau tadi saya meminjam kata tribulasi, sebenarnya ini aslinya dari bahasa Latin, tribulum, tribulatio, yang kemudian dalam bahasa Inggris kita menemukan tribulation. Lalu kita mengimport itu menjadi tribulasi. Nah, di mana letak kesimpang siurannya sampai kita harus mencari jawab, saudaraku, ya? Saudaraku sekalian, sejak kenaikan Tuhan Yesus ke surga, itu banyak kejadian yang luar biasa terjadi. Peta dunia mengalami perubahan begitu cepat. Nah, kalau kita melihat tribulasi, aniaya, kita jangan hanya lihat tribulasinya orang Kristen. Sebenarnya ada 3 tribulasi kalau kita mau jujur. Yang pertama, tribulasi atau sengsara yang dialami orang Yahudi.
umat pilihan Allah. Yang kedua, sengsara yang dialami orang Kristen. Yang ketiga, sengsara yang akan dialami seluruh penduduk bumi. Nah, sekarang saya singgung saja aniaya bagi bangsa Yahudi dulu sebentar. Untuk aniaya bagi penduduk dunia saya kira tidak perlu. Baru setelah itu saya masuk perjalanan sejarah. Ya, di situ kita lihat masa-masa di mana orang Kristen pernah aniaya, kapan berhenti aniayanya dan seterusnya. Oke, sejak kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saudaraku, itu aniaya yang dialami oleh orang Kristen sudah mulai berlangsung. Ya, di sekitar Palestina oleh orang Yahudi, di luar Palestina oleh bangsa-bangsa lain. Sejak Tuhan Yesus naik ke surga, ya, Tuhan sudah berpesan 40 tahun kemudian, saudara, sejak Tuhan Yesus naik ke surga, Jenderal Titus dari Romawi masuk kota Yerusalem, lalu merusak bait Allah, membunuh penduduknya, dan menurut catatan sejarah, mayat-mayat bergelimpangan di sepanjang jalan-jalan Yerusalem. Nah, sengsara bagi bangsa Yahudi ini juga gema dari teriakan orang-orang yang berkata, salibkan dia, biarlah dosanya tertanggung atas kami. Matius 27 ayat 25. Dan benar, 40 tahun setelah penyaliban Tuhan Yesus, lihat angka 40 ya. Orang Yahudi diserahkan di seluruh penjuru dunia, namanya diaspora. Pada zaman Tuhan Yesus saja di Roma sudah ada penduduk 600 jiwa, 10.000 itu orang Yahudi. Di Mesir 1 juta, di Alexandria 1/3 dari seluruh jumlah penduduknya. Ini sudah tersebar, saudaraku. Dan seperti yang pernah saya kemukakan di sini, bahwa mereka itu di negara lain pun juga teraniaya hebat. Yang klimaksnya Perang Dunia Kedua, dimulai tanggal 1 September 1939 ketika Jerman ya, menyerang Polandia, sampai tahun 1945, 7 tahun orang Yahudi dibantai, 6 juta orang Yahudi mati, saudaraku. 6 juta orang Yahudi mati selama 7 tahun itu. Usai Perang Dunia Kedua, 3,5, saya pernah tulis di sini, baru Israel merdeka. Ini perjalanan penderitaan yang mereka alami itu luar biasa sekali, saudara. Ya, nah itu aniaya orang Yahudi. Kalau orang Kristen, tadi sudah saya singgung, sejak tahun 30, saudara, Tuhan naik ke surga, itu aniaya luar biasa sudah berlangsung. Kisah Rasul mencatat aniaya yang begitu hebat yang dialami oleh orang Kristen. Abad pertama sampai abad kedua, aniaya yang dahsyat oleh kaisar-kaisar Roma, ya. Pada tahun 64 ketika Roma dibakar oleh Kaisar Nero, lalu Kaisar Domitianus tahun 81 sampai 96, Kaisar Trajanus tahun 98 sampai 117, lalu Kaisar Decius, Kaisar Valerianus, Kaisar Diocletianus, Kaisar Galerius, dan saya punya catatan lengkap di sini tahun-tahunnya. Sampai tahun 312 itu kekristenan mulai agak lega ketika Kaisar Konstantinus Agung, saudaraku, maju berperang dan melihat salib, lalu ada suara atau tulisan, menanglah dengan tanda ini. Itu kekristenan mulai agak nyaman, tetapi belum nyaman sama sekali karena penduduk Roma belum welcome terhadap kekristenan. Baru tahun 380 Masehi, Kaisar Theodosius Agung meresmikan agama Kristen jadi agama negara dan memaksa semua penduduknya beragama Kristen. Nah, ini penting, saudara ya. Sampai di sini penting. Jadi, ini angka penting. Dari tahun 30
Tuhan Yesus naik ke surga sampai 380 Masehi. Berapa tahun ini saudara? 350. Pada tahun ini baju-baju rombeng penginjil menjadi diganti baju-baju kebesaran warna-warni. Ya, mereka menjadi orang-orang terhormat. Nah, kapan sebenarnya aniayanya orang Kristen itu? Coba. Kapan sebenarnya aniayanya orang Kristen ini? Kita harus belajar dari kitab Wahyu, saudara. Kita harus kembali ke Wahyu pasal 12, karena disitulah kita menemukan penjelasan mengenai aniaya dan pengajaran mengenai aniaya simpang siurnya dari Wahyu pasal 12 itu. Oke, kita lihat Wahyu pasal 12. Wahyu 12 dari ayat 1 ya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Nih, dari ayat ini nih, ayat terakhir nih, baca. Ini sumber persoalan di sini nih, saudara. Ayat yang ke-6, perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Atau 3,5 tahun, ya. Sebenarnya kenapa jadi ribet, jadi resek bicara soal aniaya, itu berangkat dari ayat ini. Muncul berbagai penafsiran, ya. Ada yang mengatakan bahwa orang Kristen tidak akan teraniaya sebelum aniaya sudah diangkat. Ada lagi yang 3,5 tahun aniaya diangkat selama 7 tahun aniaya. Di pertengahan 7 tahun itu atau 3,5 tahun diangkat. Nah saudara, saya tidak mau ribut itu. Karena yang saya pahami, dan tentu kita akan terus pelajari dengan argumentasi yang logis dan jujur. Padang gurun tidak pernah berbicara mengenai tempat nyaman. Tidak pernah. Padang gurun tidak pernah berbicara mengenai tempat nyaman. Padang gurun selalu bicara mengenai tempat gersang, tempat kering, tempat, kalau bangsa Israel itu, pendewasaan. Jadi jangan berpikir bahwa orang Kristen itu tidak mengalami aniaya, maksudnya karena ayat ini diangkat, disimpan 3,5 tahun nanti pada zaman antikris. Nanti pada zaman antikris, sebelum datang antikris, orang Kristen akan diangkat lebih dulu. Itu absolutely wrong. Itu salah. Itu salah sekali, saudara. Padang gurun tidak pernah berbicara mengenai tempat nyaman. Ini pasti tempat tidak nyaman. Dan kalau saudara mempersoalkan lagi, siapa sih perempuan itu
Saudara, saya terpaksa mesti ngomong dulu di sini ya. Ada yang bilang itu gereja, ada yang bilang itu Israel. Nggak mungkin. Saudara baca terus Wahyu pasal 12 itu, ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Keturunannya yang lain dari perempuan itu. Jadi perempuan itu punya anak yang diangkat ke tahta. Siapa itu tadi? Tuhan Yesus, sudah jelas. Lalu ada dua anak yang lain. Apa? Baca. Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Maaf, di sini bukan hukum. Teks aslinya bukan nomos. Kalau nomos itu hukum. Dalam teks aslinya ini entole. Covenant. Bahasa Ibraninya berit. Perjanjian. Jadi kekuatan yang mengejar orang percaya. Nih kita orang percaya dulu ya. Itu cirinya ini. Selain membenci orang Kristen, juga membenci orang Yahudi. Sebab di dunia ini yang memiliki satu perjanjian dengan Allah Yahweh, berit, itu hanya satu bangsa. Bangsa apa saudara? Yahudi. Dan itu kalau di dalam Alkitab perjanjian lama, berit muncul terus. Nggak bisa dikopi sama agama lain itu. Perjanjianku dengan Abraham, perjanjianku dengan Israel. Berit, entole, bukan nomos. Yang punya kesaksian Yesus siapa? Orang Kristen. Jadi perempuan ini selain punya anak Tuhan Yesus, juga punya dua anak lain. Israel dan orang Kristen. Kira-kira siapa? Kalau saya katakan Allah Bapa, nanti saudara kan akan ngejar saya di ayat yang ke-6. Kok dia disingkirkan tuh perempuan? Begini saudara, kalimat yang mungkin saya gunakan supaya Anda juga gampang nerimanya adalah yang ilahi. Oknum yang ilahi. Tentu di situ bisa Allah Bapa. Betul. Di situ bisa Tuhan sendiri. Loh, kok sengsara? Saudara jangan lupa, ketika orang Kristen dianiaya, Tuhan Yesus bicara apa? Kepada Paulus. Paulus, mengapa engkau aniaya aku? Aku yang ilahi. Nggak mungkin saya berani ngomong tanpa dasar. Saya udah berapa kali tanya orang, Pak, kalau perempuan itu Allah Bapa, itu dilarikan. Oke, kalau kata Allah Bapa, you nggak rela, yang ilahi saja, oknum ilahi. Loh, kok dia dilarikan? Maksudnya itu orang Kristen yang teraniaya itu mewakili yang ilahi Allah Bapa atau Tuhan Yesus. Makanya ketika Paulus menganiaya orang Kristen, Tuhan Yesus muncul di tengah jalan ketika mau dalam perjalanan ke kota Damsyik. Tuhan berkata, kenapa engkau aniaya aku? Nah, kalau di situ ada angka 3,5 tahun, kalau kita hubungkan dengan di sini nyambung nggak kira-kira? Nyambung nggak? Nyambung. Ceritanya pun masih nyambung. Jadi begitu Tuhan diangkat, Kristen teraniaya. Amin. Nyambung, masih nyambung. Kalau dikaitkan dengan kuda putih, kuda yang pertama memenangkan peperangan tanpa senjata, Anda mesti ikut dari awal nih. Sudah saya sampaikan semua nih. Ini orang Kristen. Kalau 3,5 tahun dipelihara, bukan berarti 3,5 tahun itu tidak menderita. Justru penderitaan itu membuat iman Kristen teruji. Justru gereja malah punya akar ke dalam lewat aniaya itu. Itulah bentuk pemeliharaannya. Paham maksud saya saudara? Jangan dipikir malah nyaman saudaraku. Petinju kalau mau jadi juara dipukul-pukul terus. Biar tahan pukulan saudara. Gereja untuk jadi kokoh itu harus lawan 3,5 abad. Hebat itu saudara. Tapi jadi gereja yang kokoh saudaraku. Nah saudaraku sekalian,
Jadi pelaku aniaya ini jelas di sini, saudaraku ya, cirinya dia pasti memburu apa tadi? Orang percaya dan orang yang punya perjanjian. Nah, saudara bisa melihat bagaimana kekuatan yang memburu ini begitu kuat sampai orang Kristen pun kalah. Coba baca terus Wahyu pasal 13 ayat 7. Wahyu 13 ayatnya yang ke-7. Saya beri catatan dulu, maaf. Tidak ada aniaya yang lebih dahsyat dari ini. Tidak ada. Tidak akan pernah ada aniaya yang lebih hebat dari ini. Tidak pernah ada. Ingat ini. Ini satu-satunya aniaya yang berlangsung selama ratusan tahun, yang tidak akan pernah tertandingi oleh masa kapanpun. Ya. Oke, ayat Wahyu 13 ayat 7. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Oh, saudara mungkin belum pernah membaca Wahyu pasal 13 ayat 1 dulu deh. Nah, ini repotnya kalau belajar kitab Wahyu, Anda tidak menguasai kitab Wahyu, yang stres pembicaranya. Ya. Saya takut ngomong gini Anda belum mengerti. Oke, baca ayat 1. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Oke, saya ingatkan bahwa naga merah itu dalam sepanjang petualangannya selalu memanifestasikan dalam berbagai-bagai bentuk. Oknumnya sama, satu itu musuh Allah. Oke, jadi bentuknya macam-macam, saudaraku. Jadi kita harus cerdas, ya, harus cerdas, ya. Pokoknya pinter, pokoknya, ya. Dia pinter membuat yang namanya imitasi. Anda pernah membaca nggak Alkitab yang mengatakan bahwa iblis bisa menyamar malaikat terang? Apakah hanya orang Kristen yang percaya adanya malaikat? Jadi kalau kita ya mendengar orang berbicara ada malaikat apa gitu, oh ini malaikat Allah, nanti dulu. Sebab kunyuk satu itu cerdas, jadi ekspresinya itu bisa bermacam-macam gitu, ya. Terus binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan, dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Oke, macan tutul segala macam, baca Daniel 7. Ketemu macan tutul, saudara. Mestinya dibaca dari ayat 1. Tapi anggaplah Anda sudah tahu bahwa beruang, macan tutul sudah ada. Nah, kekuatan yang terakhir dari semua kekuatan-kekuatan ini di sini, ya, di tanduk ini. Daniel 7:21. 21-22 Daniel. Daniel 7 ayat 21 dan 22. Dan aku melihat tanduk itu berperang. Halo, tanduk, tanduk. Oh, ingat tanduk bicara apa? Kekuatan. Tanduk bicara soal kekuatan. Kekuatan fisik. Manusia nggak punya tanduk. Yang punya tanduk apa, saudara? Binatang. Jadi tanduk itu biasanya mengandung kekuatan fisik. Kalau di sini nggak bisa ya. Tanduk di sini kesannya negatif, ya. Kekuatan fisik. Terus tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka, sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi,
dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Ya. Ini satu-satunya musuh yang secara fisik berhadapan langsung. Ya. Dan Alkitab mengatakan bahwa orang saleh kalah. Orang saleh di sini maksudnya umat perjanjian baru yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Dikalahkan. Kok bisa dikalahkan ya, Pak? Ya. Dikalahkan berarti satu, Injil bisa dianggap salah sehingga perlu diganti atau dilengkapi yang lain. Hal ini bisa menunjuk ketika gereja tersingkir, ketika gereja dibuat tidak berdaya. Nah, betapa dahsyatnya kondisi pada waktu itu, saudara. Ya, ketika gereja tersingkir, ketika gereja dikalahkan. Ya. Kedua, orang saleh dikalahkan bisa berarti pengaruh kekristenan tergeser. Dan yang bisa menggeser kekuatan Kristen dalam sejarah adalah kekuatan yang juga memiliki keyakinan. Dalam Wahyu pasal 13 diilustrasikan sebagai binatang. Ini menunjuk suatu peristiwa di mana kekristenan tergeser dan menjadi banyak orang murtad. Ya. 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Itu ada satu penjelasan bahwa ada banyak orang murtad. Nah, orang-orang Kristen hari ini memandang bahwa itu peristiwa akan terjadi nanti. Orang bilang begini, itu nanti akan terjadi, ya. Kemurtatan besar. Kemurtatan besar. Kapan itu kemurtatan besar terjadi? Orang pikir itu nanti. Nanti itu kalau sekarang tahun 2012, nanti 2000 berapa ke depan atau mulai sekarang. Salah, saudara. Tadi saya sudah mengatakan tahun 380 itu seluruh wilayah Roma menjadi Kristen. Sampai Gibraltar, India, Turki, Mesir, Alexandria, Ethiopia, semua dikristenkan. Saya mau nanya sama saudara, habis nggak hari ini? Pernah nggak dalam sejarah ada kejadian begini? Belum pernah. Orang sering melihat Alkitab itu dengan mata yang tidak tajam, tidak jeli. Alkitab mengatakan antikris belum datang. Antikris belum datang. Kapan? Sekarang ini kata Alkitab belum datang. Kata Alkitab yang mana? Yang mana? Tesalonika ketika ditulis itu bukan tahun 2012, itu ditulis tahun 60-70. Kalau abad 1 belum, waktu ditulis abad 1, saudara. Ini belum datang loh antikris gitu. Tapi abad kedua, bisa nggak? Bisa nggak, saudara? Abad ketiga? Bisa nggak abad ketiga? Abad kelima? Abad ke-6? Apalagi 6. Udah ada 6 ini harus diwaspadai, ya kan? Mendekati abad kelima, Roma mengalami kemerosotan yang luar biasa, yang kemudian terpecah menjadi 2. Ya, ketika agama Kristen sebenarnya sudah menjadi agama negara, saudara. Dan abad ke-6 itu, saudaraku sekalian, banyak perubahan-perubahan yang terjadi di dunia, ya. Muncul gerakan-gerakan agama dan lain sebagainya, sehingga wilayah kekaisaran Romawi yang beragama Kristen berubah masuk agama lain, ya, sampai masuk Spanyol, sampai wilayah India. Habis. Bahkan di Asia habis. Sisanya cuma di Eropa. Di Eropa pun, saudaraku, ada yang tidak sepenuhnya kembali kepada iman Kristen. Nah, hari ini kita dapat melihat kenyataan sebagian besar wilayah Afrika, Irak, Iran, Syria, sebagian besar wilayah Timur Tengah selama berabad-abad sampai hari ini tidak pernah jadi wilayah Kristen lagi.
Tidak terbayangkan betapa dahsyatnya kemurtatan pada waktu itu. Jadi kita tidak heran kalau Yohanes mengatakan bahwa mereka tidak sungguh-sungguh bersama-sama dengan kita. Sebab ketika masuk Kristen juga dipaksa. Pindah agamanya pun juga gampang. Tidak punya akar. 1 Yohanes pasal 2. Saudara kalau nggak cerdas nggak ngerti saya ngomong apa ini. Saudara ikuti masih bisa. Ayat 18. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Dia nggak bicara banyak loh, satu dulu. Seorang antikristus dalam bahasa aslinya antikristos itu. Terus? Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Dan juga hoi antikristoi. Ada antikristos tunggal, ada antikristoi banyak. Orang bilang itu Nero, enggak. Kalau sejajar dengan Nero tidak akan disebut antikristos. Karena Nero sejajar dengan Trajanus, Diocletianus, Decius. Yohanes sudah bilang begini, bahwa ada antikristos, ada antikristoi. Ini jamak, ini tunggal. Orang bilang ini Nero, nggak bisa, karena Nero sejajar dengan Trajanus, Decius, Diocletianus. Ini pasti lebih hebat dari Nero. Nah kalau antikristoi banyak, termasuk Hitler barangkali, saudara. Ya, barangkali termasuk Hitler di sini, saudara. Aniaya yang hebat itu, saudara, itulah masa-masanya. Ya, terus baca. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya, jadi ketika orang-orang dikristenkan oleh Kaisar Theodosius Agung, itu tidak sungguh-sungguh Kristen. Jadi ketika ada ekspansi kekuatan yang menggilas kekristenan, habis, saudara. Lalu ada catatan penting di sini, saudaraku. Yohanes 16 ayat 2. Yohanes 16 ayat yang kedua. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang... Pelan-pelan, ini penting. Akan datang saatnya. Berarti Tuhan melihatnya jangkau jauh ke depan. Bukan zamannya Yahudi. Ulangi deh. Saya agak penasaran. Ulangi. Kamu akan dikucilkan. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya. Akan datang saatnya. Bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Kunci itu, saudara. Itu kunci udah. Itu kunci di situ, saudara. Yang membunuh kamu itu sedang membela Allah. Kalau saudara berkata itu maksudnya orang Yahudi itu. Enggak. Kalau orang Yahudi itu zaman Yesus, Tuhan nggak bilang pada saatnya nanti. Pasti saat ini sudah. Karena orang Yahudi sudah menganiaya Tuhan Yesus dan menganiaya orang Kristen pada waktu itu. Nggak boleh sebut nanti saatnya, enggak. Jadi kalau begini, saudaraku ya. Kalau begini, saudara. Ini orang Kristen. Paksa nyembah patung. Nggak gampang. Harus nyembah Allah. Ya kan? Oke deh, Allah aja. Tapi nggak pakai Yesus ya. Ya nggak apa-apa dah. Masih ada rujukan. Gampang murtad, saudara. Anda lihat saya aneh atau saya lihat saudara aneh? Baca lagi itu ayat. Kamu akan dikucilkan. Ya. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia terus berbuat bakti kepada Allah. Membunuh loh. Gila nih. Kalau sampai dilegalisir, membunuh itu membela Allah, bayangkan, saudara. Betapa sengsaranya orang Kristen. Saya potong sedikit boleh? Jangan nunggu antikris. Salah you nunggu. Waspadailah materialisme. Itu lebih bahaya. Jadi saudara, masa-masa itu masa-masa yang sangat sulit.
sangat suka. Percayalah, saya mempelajarinya dengan sangat teliti. Nanti implikasi pelajaran ini apa? Wah, luar biasa. Implikasinya luar biasa, saudara. Saudara akan mengenali situasi hidup saudara hari ini. Yang kedua, saudara akan lebih waspada dengan dosa materialisme yang sebenarnya lebih mengancam dari antikris yang ditunggu-tunggu. Saudaraku sekalian, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa orang Kristen tidak mengalami aniaya, itu salah. Karena aniaya tidak harus fisik. Aniaya bisa aniaya fisik, tapi juga bisa aniaya jiwa. Oke? Nah, sekarang baru Anda boleh melihat sedikit kan, bahwa kenapa sih diributin soal aniaya, betul? Apanya sih yang diributin? Kok ribet gitu, resek banget soal masa aniaya gitu. Padahal itu bukan hal yang perlu dipersoalkan. Ada aniaya malah kesempatan orang menunjukkan kesetiaannya. Nggak ada aniaya malah berbahaya. Kalau nggak ada aniaya fisik, pasti ada aniaya secara jiwani. Kalau sudah membaca Wahyu pasal 7 ayat 14 misalnya, untuk menunjukkan satu hal yang penting untuk kita lihat. Wahyu 7 ayat yang ke-14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Oke. Salah satu tua-tua di surga menerangkan kepada Yohanes bahwa mereka yang berjubah putih itu mereka yang keluar dari aniaya besar. Ektes lipeos. Artinya keluar melalui. Keluar melalui. Ini kalau begini, keluar melalui begini saudara, masuk. Sudah keluar, masuk, keluar lagi. Oke. Jadi kalau teori pengangkatan sebelum aniaya bahwa orang percaya yang sungguh-sungguh tidak turut menderita aniaya dari pihak antikris, sementara yang tidak sungguh-sungguh ditinggal, itu teori yang absolutely wrong. Jadi kalau ada teori bahwa sebelum aniaya nanti kita diangkat, enggak. Udah nggak ada aniaya begitu. Iblis sudah pinter. Kalau bikin aniaya malah orang cari Tuhan, ngapain? Emang goblok ya iblis. Bikin nyaman. Bikin mencintai dunia. Cukup membuat orang binasa. Jadi kalau Anda tanya saya, Pak, jadi antikris ya ditunggu lagi? Nggak usah. Jangan melihat antikris hanya secara futuris. Harus lihat secara historis. Begitu banyak hal yang terjadi di masa lalu yang sudah digenapi dalam firman Tuhan. Kalau kedepannya nanti saudara, yang membahayakan bukan antikris, tetapi materialisme. Nah, saya juga pernah menyinggung saudaraku sekalian, kalau orang yang tidak sungguh-sungguh, tidak diangkat, ditinggal, dan dia harus menebus keselamatannya dengan darahnya sendiri, gila bener. Nggak tahu teori apa itu. Jadi yang sungguh-sungguh diangkat, yang nggak sungguh-sungguh ditinggal, akan dianiaya antikris nanti. Terus dia kalau mau selamat dia menebus dengan darahnya, dengan pengorbanannya. Ya saudara, nggak ada aniaya saja sudah tidak setia, apalagi kalau ada aniaya. Hujan gerimis saja lu kagak ke gereja kayak kambing, apalagi hujan batu, gimana dia bisa ke gereja? Lagi pula saudara, kalau sampai orang mau sungguh-sungguh supaya tidak mengalami aniaya, dia ngatur Tuhan atau Tuhan ngatur dia? Nah, kalau nanti ada waktu kita pelajari lagi bahwa yang mengalami aniaya, yang ditangkap dan dibunuh, ditetapkan, ditentukan. Ada yang ditentukan untuk dibunuh, ada yang ditentukan untuk ditawan, ada yang nggak ditentukan untuk dibunuh, ditawan. Kalau saudara hidup di Amerika abad 18, 19, ada nggak aniaya? Dari lahir sampai mati? Enggak. Bahkan
sejak orang Protestan, orang Puritan pindah ke Amerika, tidak pernah tersentuh oleh kekuatan ini. Ya, nggak pernah tersentuh. Boleh nggak lihat di Wahyu pasal 12 tadi? Wahyu pasal 12 tadi, ini intermezzo ya saudara, tapi nanti direnungkan aja di rumah. Itu kan, dan ketika ayat 13 ya, 13 dibaca. Wahyu 12, ayat yang ke-13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi ada kelompok yang tidak pernah tersentuh, ya. Ada kelompok yang tidak pernah tersentuh oleh kekuatan itu, ya. Karena jauh tempatnya. Dan antikris belum bisa bikin kapal selam, ya. Belum bisa bikin kapal besar, nggak bisa menyentuh. Oke, nanti di bawahnya soal air-air ada, gitu ya. Harus diingat bahwa tidak ada murid yang lebih besar dari gurunya, dan tidak ada hamba yang lebih besar dari tuannya. Kalau Tuhan Yesus yang adalah guru dan Tuhan kita menderita, maka setiap kita harus mempersenjatai diri dengan satu keyakinan bahwa kita pun harus siap menderita. Jangan mengajarkan ajaran yang salah, seakan-akan kita bisa terhindar dari penderitaan. Kalau bukan penderitaan fisik, pasti penderitaan jiwani. Mesti, tidak bisa tidak. Roma 8 ayat 17, tidak ada orang yang dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus yang tidak menderita, saudaraku. Oleh sebab itu, hendaknya kita tidak berharap bahwa kita lolos dari aniaya atau penderitaan. Kita pasti mengalaminya. Jangan jadi pengecut dan rentan. Janji para pengkhotbah dewasa ini bahwa orang percaya tidak akan dianiaya, tetapi mengalami pengangkatan untuk terhindar dari aniaya, menciptakan orang percaya yang kerdil dan tidak teguh. Nah, kembali kepada penyingkiran perempuan yang dikisahkan tadi, saudaraku sekalian. Wahyu pasal 12 ayat 6 tadi. Tidak boleh gegabah kita artikan sebagai gereja Tuhan yang disingkirkan selama 3,5 tahun luput dari aniaya. Tolong dicatat hal ini. Kita jangan gopoh-gopoh mengatakan bahwa orang Kristen akan bebas dari aniaya. Persoalan lain yang harus diperkarakan adalah bagaimana dengan orang yang tidak diangkat. Seandainya ada pengangkatan, saudaraku, itu nanti jadi teorinya macam-macam, saudara. Ya, ini kalau yang di bumi ada yang diangkat, bagaimana dengan nasib orang ini? Tadi saya singgung sedikit, sudah tebus dengan darahnya. Tidak pernah dalam Alkitab mengajarkan kita bisa menebus dengan darah sendiri. Tidak pernah ada. Teori siapa itu? Tidak ada. Bahwa setiap orang harus setia kepada Tuhan dari menit ke menit, dari waktu ke waktu, dan selalu berjaga-jaga. Tidak bisa begini loh. Nggak apa-apa lah gue nggak diangkat. Nanti saya mau sungguh-sungguh. Kalau pada masa aniaya, saya baru mau sungguh-sungguh. Nggak bisa. Kesetiaan harus dimulai dari perkara kecil. Dari waktu ke waktu, saudaraku. Nah, pengangkatan model yang sering kita dengar selama ini, saudaraku sekalian, itu sangat merugikan iman Kristen. Itu merusak struktur bangunan iman Kristen yang benar. Jelas itu keliru, saudaraku. Ya. Kalau kita percaya bahwa akhir dari perjalanan sejarah adalah aniaya, mengapa Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa pada akhir zaman orang makan, minum, kawin, dikawinkan, justru tidak ada aniaya di situ. Yang lebih kuat lagi di 1 Tesalonika, saudaraku. Kita buka 1 Tesalonika. Kita akan melihat satu ayat 1 Tesalonika pasal 5, saudaraku. Dari ayat 1. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu.
Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan, semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Bapak Ibu, perlu dicatat, ini perempuan bersalin zaman itu. Bukan perempuan hamil zaman sekarang yang jam tanggal harinya kapan melahirkan bisa diatur. Paham ya? Jadi anytime jebret bisa lahir di mana saja. Ya. Nah, apabila mereka mengatakan semua damai, aman, tiba-tiba. Kalau di Lukas pasal 17, orang makan, minum, kawin, dikawinkan, jebret Tuhan datang. Jadi nggak ada suasana aniaya itu, nggak ada, saudaraku. Nah, ini merubah mindset yang sudah terlanjur terpaku atau tertanam dalam pikiran saudara ini kan sulit. Saya pikir sebagian besar saudara masih yakin Antikristus belum datang. Masih mikir-mikir nanti itu bakalan datang. Apalagi sekarang muncul teori chip, taruh di tangan kanan, ada di dahi, itu enggak? Ada kan? Ada kan? Nanti di dahi gitu. Kalau orang Kristen gimana? Saya ulangi. Saya ngomong nih ya, Anda kalau nggak cerdas-cerdas banget nggak nangkep saya ngomong apa. Tapi Anda pulang mikir gitu, apa ini maksudnya? Tapi yang pinter ngerti. Halo, amin? Kalau antikris ada tanda di dahi, betul nggak? Oke. Kalau orang Kristen ada nama Bapa dan Anak, betul kan? Di Alkitab, ya saya anggap Anda udah baca Wahyu nih. Pasti ini bukan bicara soal perdagangan loh. Sebab kalau kita bicara soal Allah Bapa, Yesus bicara soal apa? Penyembahan. Nanggep? Tanda di dahi. Pasti ini bicara soal ibadah. Ya kan? Pasti bicara soal sujud, soal ibadah. Ya kan? Ya kan? Itu maksudnya. Alkitab itu cerdas sekali loh. Yang saya kasih tahu itu ya, yang saya kasih tahu Anda hari ini gejalanya, itu baru kecil. Sedikit. Saya hanya memberikan sedikit. Saya bilang sedikit-sedikit. Karena sedikit jadi saya stres. Hati-hati jangan sampai salah melangkah. Saya harus lebih cerdas dari saudara. Tapi Roh Kudus akan memberi hikmat kepada saudara. Amin. Alkitab itu cerdas sekali saudara. Ya, cerdas sekali. Jadi intinya ya hari ini ya, Anda tidak usah nunggu antikris. Betul? You mewaspadai kekuatan antikris. Lalu materialisme yang membahayakan. Amin.